Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Astuti NPM 18111000045, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Raden Intan Lampung, akan membahas materi tentang perubahan benda. Pernahkah kalian melihat besi yang berkarat atau makanan yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap? Pada materi ini kita akan membahas lebih dalam tentang perubahan benda. Perubahan benda dibagi menjadi 3, yaitu pembusukan, perkaratan, dan pelapukan. Jika kalian minum susu, apa yang terjadi jika susu yang kita minum sebagian kita simpan di tempat yang terbuka selama sehari semalam? Pada saat kita lihat lagi keesokan harinya, susu yang tadinya memiliki rasa manis, gurih, dan nikmat akan mengalami perubahan. Rasa susu tersebut akan menjadi masam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Mengapa hal ini terjadi? Susu mengalami perubahan. Apakah penyebab pembusukan dan bagaimana cara mencegah pembusukan? Pembusukan umumnya terjadi pada bahan makanan. Penyebab pembusukan adalah karena adanya makhluk hidup yang sangat kecil seperti bakteri dan jamur. Jamur merupakan penyebab utama pembusukan. Jamur akan mudah berkembang pada lingkungan yang lembab. Di lingkungan yang lembab dan banyak air, jamur akan tumbuh dengan subur. Selain itu, jamur tumbuh dengan pesat di tempat yang memiliki suhu yang hangat, tidak terlalu dingin. Dengan kondisi demikian akan mempercepat pembusukan. Berikut adalah eksperimen pada buah pisang. Pertama, kita buka dulu kulit pisang. Lalu potong menjadi 2 bagian dan letakkan di masing-masing piring. Piring A diletakkan di dalam lemari pendingin dan piring B diletakkan di ruangan terbuka. Setelah 7 hari, inilah perubahan yang terjadi pada buah pisang. Bagian dalam pisang A masih terlihat segar. Dan bagian pisang B sudah mulai membusuk. Kandungan air yang terlalu banyak dalam bahan makanan menyebabkan pembusukan lebih mudah terjadi. Jamur dan bakteri, penyebab pembusukan, akan tumbuh berkembang dengan cepat jika banyak udara. Pembusukan dapat dicegah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengeringan. Hal ini dilakukan dengan cara menjemur bahan makanan. Contoh, dapat kita lihat pada saat nelayan menjemur ikan asin atau melakukan pengasapan. Yang kedua, penyimpanan dalam lemari pendingin. Lemari pendingin atau kulkas memiliki suhu yang sangat rendah, di bawah 0 derajat Celcius. Dengan kondisi yang sangat dingin tersebut akan menghambat pertumbuhan jamur, bahkan mematikan jamur dan bakteri yang ada pada bahan makanan. Yang ketiga adalah memberikan bahan pengawet. Untuk mengawetkan makanan, manusia sering menggunakan berbagai macam bahan pengawet, baik yang alami maupun yang buatan. Contoh bahan pengawet alami adalah gula dan garam. Penambahan gula dan garam pada makanan akan mengeluarkan kadar air dari makanan tersebut. Kita dapat melihat contoh penerapannya pada nelayan yang membuat ikan asin. Selain menjemur ikan, nelayan juga menaburkan garam di atas ikan supaya kandungan air dalam ikan keluar dan cepat kering. Yang keempat adalah penyimpanan dalam tempat atau kemasan kedap udara. Susu yang dijual di dalam kemasan kotak kertas akan lebih tahan lama dibandingkan susu yang dikemas dengan plastik biasa. Hal ini terjadi karena kotak kertas dibuat sedemikian rupa sehingga udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam kotak minuman. Kondisi lingkungan yang hampa udara menyebabkan jamur dan bakteri tidak dapat hidup. Yang kedua adalah perkaratan. Logam yang dapat mengalami perkaratan adalah besi dan berbagai logam hasil campuran besi. Jika besi disimpan beberapa lama dalam keadaan terbuka, maka akan mengalami perkaratan. Lingkungan di sekitar kita mengandung oksigen. Oksigen dimanfaatkan makhluk hidup untuk bernapas.
Namun, jika oksigen bersentuhan dengan logam besi secara terus-menerus dalam waktu tertentu, maka akan timbul karat. Masukkan paku ke dalam gelas yang berisi air biasa, air garam, air sabun, dan minyak goreng. Lalu tutup bagian atas gelas menggunakan plastik, lalu tali dengan karet. Tunggu selama 7 hari, dan ini adalah perubahan air dan paku selama 7 hari. Yang ketiga adalah pelapukan. Benda yang umumnya mengalami pelapukan adalah kayu. Namun, batuan yang keras pun dapat mengalami pelapukan. Pelapukan disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti udara yang lembab dan kandungan air yang banyak. Kehadiran makhluk hidup yang lain seperti rayap dapat mempercepat pelapukan. Rayap memakan kayu dengan cara melubanginya. Kayu yang berlubang-lubang menyebabkan air dapat masuk sehingga mempercepat pelapukan. Pernahkah kamu melihat kayu yang dimakan oleh rayap? Kayu tampak berlubang-lubang dan akan mudah patah atau keropos. Rayap telah memakan kayu sedikit demi sedikit sehingga menimbulkan lubang-lubang. Kayu yang telah dimakan rayap dikatakan mengalami proses pelapukan biologi atau organik. Pelapukan biologi atau organik disebabkan oleh makhluk hidup seperti pohon, lumut, dan rayap. Kedua adalah pelapukan fisika. Pelapukan fisika disebabkan oleh faktor alam seperti angin dan air. Beberapa pelapukan dapat dicegah, terutama pelapukan yang terjadi pada kayu. Karena pelapukan kayu dapat disebabkan oleh rayap dan kondisi yang terlalu lembab. Maka untuk mencegah dan memperlambat pelapukan kayu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kayu dicat atau dipernis untuk mengurangi penyerapan air. Yang kedua, kayu dikeringkan dengan alat khusus. Yang ketiga, kayu diberi zat anti rayap. Yang ketiga adalah pelapukan kimia. Pelapukan batuan dapat disebabkan oleh bahan kimia. Misalnya, batu yang secara terus-menerus terkena zat asam dapat berubah menjadi tanah. Siapkan 2 gelas plastik berisi air biasa dan air cuka. Masukkan kapur ke dalam masing-masing gelas. Lalu perhatikan, kapur pada air cuka lebih banyak mengeluarkan gelembung daripada kapur yang berada pada air biasa. Hal tersebut terjadi karena cuka mengandung asam asetat, sedangkan kapur mewakili mineral yang disebut batu kapur atau gamping.